Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, kita akan lanjutkan materi tematik kita hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa belajar dulu agar apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mudah kita ingat serta menambah rasa syukur kita kepada Allah. Yuk kita awali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pembahasan materi kita. Kali ini tema kita masih cuaca pada subtematika pembelajaran yang terakhir, yaitu tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ayo mengamati. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acaranya menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya, Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Jadi, ada kata-kata Siti mengurungkan niatnya. Paham maksudnya anak-anak? Mengurungkan itu maksudnya membatalkan. Ya. Baik, kita lanjut. Simaklah percakapan di telepon antara Siti dengan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini. Ya, kalian sudah sering telepon antar teman? Kalau antar teman mungkin jarang ya, karena biasa ketemu pada saat bermain atau ketika pergi ke sekolah kalian akan bertemu dengan teman di sekolah. Tetapi kalau dengan orang tua, dengan kakek nenek yang berjauhan rumahnya, itu insya Allah kalian sudah sering ya bertelepon. Nah, ini gambaran teleponnya. Teleponnya tidak pakai HP, melainkan pakai telepon rumah ini ya, antara Lani dengan Siti. Oke, kemudian kita diminta untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Masih ingat kalimat rumpang itu apa? Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang masih belum lengkap. Kalimat yang belum lengkap. Gitu. Di kelas 2 kalau tidak salah anak-anak semua mempelajari ini. Belum lengkap ya. Oke. Tunggu sebentar. Baik anak-anak, di sini ada percakapan antara Siti dengan Lani. Kita baca bersama-sama ya. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Kalau kita sesama muslim, maka biasakan ketika bertelepon atau berbicara atau bertemu seseorang, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lengkap, lebih baik gitu ya. Nah, di sini Lani menjawab, "Halo, iya, ini Lani. Siapakah ini?" "Hai Lani, ini Siti." "Hai Siti, ada apa?" "Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita." Nah, ini namanya kalimat yang rumpang. Jadi masih ada yang belum lengkap. Ada yang belum terisi kata-katanya. Yuk kita lanjut dulu. "Oh iya? Wah, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini." "Iya,
sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun titik-titik. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca titik-titik. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa, gitu ya. Nah, ini percakapan antara Siti dengan Lani. Padahal tadi di depan sudah diutarakan bahwa ini Siti berniat untuk mengurungkan niat bermain atau bersepeda dengan Siti. Dengan Lani. Nah, di sini sudah ada jawaban-jawabannya. Kita bisa mengisikan pada kalimat-kalimat yang masih rumpang. Coba di sini. Lani, aku baru saja menonton. Apa ini jawabannya? Iya, perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Nah, ada mendung, ada juga berawan. Oh ya, padahal kita berencana akan main apa tadi? Main sepeda keliling kompleks sore ini. Iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini. Diapain rencananya? Dibatalkan gitu ya, dibatalkan. Mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu. Kapan kira-kira nih yang menunjukkan waktu? Esok ya. Oke. Aku khawatir setelah mendung akan turun. Apa biasanya nak setelah hujan? Setelah mendung kita akan turun hujan. Oh iya, sudah jawab ya. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca. Oke, cerah. Begitu ya? Ya, itu cara untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Selanjutnya anak-anak, selain hobi membaca, Siti juga hobi menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang berbagai macam rumah adat di Indonesia. Kemudian juga suku bangsa yang ada di Indonesia banyak sekali ya, karena memang Indonesia itu kaya akan banyak budaya dan juga suku bangsa. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa tarian tradisional Indonesia. Kalau tari yang sudah kalian kenal apa? Tari daerah. Apa coba? Ada tari gambyong, ada tari kelinci, ada tari merak gitu ya. Itu semua berasal dari Jawa Tengah gitu. Nah, ini sekarang kita akan mencoba melihat-lihat beberapa tarian dari luar daerah. Ini ada tari tortor. Ya, tari tortor. Semua penarinya adalah perempuan. Rata-rata penarinya perempuan semua ya. Kemudian ini ada tari Ratu Jaro. Tari Ratu Jaro. Kemudian ada tari piring. Ini bawa piring beneran ini. Piringnya nanti diputer-puter pakai keterampilan tangan yang luar biasa. Kalau kalian berkesempatan untuk melihat HP, didampingi ayah dan bunda, coba kalian berselancar. Kayak apa tari tortor itu? Tari Ratu Jaro itu seperti apa? Tari piring itu seperti apa? Gitu ya. Nanti kalian bisa melihat. Oke, dilanjut tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Jawa Tengah. Ini biasanya dimainkan oleh putra-putri keraton. Di keraton Surakarta ataupun dari Yogyakarta juga ada. Selanjutnya ada reog Ponorogo ini. Kalau reog ini dari Ponorogo ya. Ponorogo itu di wilayah Jawa Timur, dekat dengan perbatasan antara Wonogiri bagian paling timur yaitu Purwantoro, kemudian timurnya lagi sudah memasuki Ponorogo, itu sudah beda provinsi. Kemudian ada tari lenso. Ini pakai sapu tangan ya. Ada tari pendet, ini dari Bali. Nah, ini ilustrasi yang Us tambahkan di sini, ada banyak sekali tari-tarian di sini. Ada tari kipas, tari janger dan seterusnya ya. Oke, nanti kalian silakan berselancar di rumah. Ya anak-anak,
Latihan menari itu sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Jadi ketika hujan kalian tidak perlu main keluar. Karena berlatih menari itu juga bagus untuk keterampilan kita, ya. Dan bisa dilakukan di dalam ruangan. Setelah selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru makan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasional matematika. Artinya kita bentuk dalam bentuk angka. Ya, kalau ini kan namanya kalimat cerita. Soal cerita. Nah, kalimat matematikanya seperti apa? Operasi matematikanya. Nah, ini ya. Jadi yang 1/4 sudah dimakan ketika selesai latihan. Nah, 1/4-nya lagi itu akan dimakan setelah makan malam. Jadi, semua yang Siti makan nanti totalnya ada berapa? Iya, ini adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Bagaimana, masih ingat? Kalau penyebutnya sama, berarti tinggal bagian atas saja yang kita jumlahkan. 1 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 2. Gitu ya. Nah, jadi ketika yang bawah sudah sama, maka yang atas tinggal dijumlahkan saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian yang bawah juga ditulis sekali saja, 4. Paham ya anak-anak ya? Oke, mengingatkan kembali, barangkali ada yang lupa. Nah, sekarang ini latihan-latihan soal untuk soal cerita yang penyelesaian penjumlahan dengan penyebut yang sama. Kalian bisa mengerjakan nomor 1, 2, 3, kemudian dilanjut 4, 5, 6, dan juga nomor 7 yang bentuknya sudah bentuk operasional matematika atau dalam bentuk angka. Mengerjakannya harus sabar dan ikhlas. Insya Allah kalian akan bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Berlatih sendiri. Oke. Kalau belum mengalami kesulitan, usahakan belum bertanya sama ayah dan bunda. Kenapa? Biar kalian tahu sampai di mana pengetahuannya, sampai di mana kemampuannya. Jadi nanti bisa lebih tekun lagi dalam belajar. Oke nak, tetap semangat. Ya, selanjutnya, ayo membaca. Penggalangan bantuan untuk pengungsi Gunung Agung sudah terkumpul. Hari ini, barang-barang bantuan akan dimasukkan ke dalam kardus-kardus. Udin mengajak teman-teman mengepak barang-barang. Barang-barang tersebut akan dititipkan melalui Dayu. Mereka akan mengunjungi keluarga di Bali. Ayo, kita bantu Udin dan teman-teman memilah-milah barang. Kumpulkan barang sesuai jenisnya. Baju-baju dikumpulkan dalam satu kardus. Buku-buku juga dalam satu kardus. Selimut dan juga dalam satu kardus. Begitu juga barang-barang lainnya. Jadi ini sekaligus berlatih. Jika kalian mengepak baju atau mengepak barang-barang, usahakan dalam satu kardus itu barangnya sejenis agar lebih mudah untuk mencarinya. Begitu. Ini kesibukan mereka dalam mengepak barang-barang. Ya. Menolong sesama adalah perbuatan mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh pilih-pilih. Ayo, dalam menolong kita tidak boleh pilih-pilih ya. Siapapun yang membutuhkan pertolongan wajib kita tolong. Apapun latar belakang, suku, dan daerah asalnya, perbedaan warna kulit, bahkan agamanya kita wajib menolong. Jadi meskipun ada perbedaan suku, perbedaan asal daerah, perbedaan warna kulit, maupun orang yang berbeda agama, kita wajib menolong. Apakah kamu pernah menunjukkan sikap menolong selama ini?
Mudah-mudahan sudah ya. Nah, kalian bisa menuliskan sikap menolong yang pernah kamu lakukan. Caranya seperti ini, Nak. Caranya membuat kalimatnya itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalian sudah pernah diajari di pertemuan sebelumnya bahwa untuk membuat kalimat atau merangkum sebuah cerita atau membuat cerita itu biasakan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Nah, begitupun di sini. Kalian bisa membuat pertanyaan dari kata siapa dulu. Siapa yang kamu tolong? Mungkin kamu menolong tetangga dekat rumah. Ini ya, ini sudah ada contohnya. Siapa yang kamu tolong? Tetangga dekat rumah. Kemudian pertanyaannya lagi, kapan kamu melakukannya? 2 hari yang lalu. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk menolongnya? Mengembalikan kucingnya yang telah hilang 2 hari, gitu ya. Nah, dari situ kamu bisa membuat cerita. 2 hari yang lalu, tetanggaku kehilangan kucingnya. Kucingnya sudah hilang selama 2 hari. Nah, karena aku menemukannya, maka aku mengembalikan kucing tersebut kepada tetangga dekat rumah. Itu cara membuat cerita dari kata-kata jawaban pertanyaan. Nah, silakan untuk kalian coba membuat kalimat yang lengkap tentang sikap menolong yang pernah kamu lakukan berdasarkan pertanyaan siapa, kapan, kemudian apa yang kamu lakukan untuk menolong orang tersebut. Isikan di dalam kotak-kotaknya, kemudian buat kalimat yang bagus. Ya. Kemudian ada surat lagi dari Jakarta untuk Komang di Bali. Halo Komang, salam kenal. Bagaimana kabarmu dan pengungsi di Bali? Semoga makin membaik ya. Kami di SD Nusantara telah mengumpulkan sejumlah bantuan. Ada pakaian, makanan, selimut, dan perlengkapan sekolah. Kami harap bantuan ini dapat meringankan teman-teman di pengungsian. Cuaca memang akhir-akhir ini mudah sekali berubah. Terkadang pagi hari cerah, matahari bersinar hingga siang, akan tetapi saat sore, cuaca berubah menjadi hujan deras. Semoga kondisi tubuh kita tetap terjaga. Sudah dulu ya Komang, kami harap Komang dan para pengungsi dapat menerima bantuan ini. Salam untuk teman-teman di Bali. Gitu ya, dari sahabatmu. Nah, dari surat ini tadi, kamu bisa menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Kata-kata yang berhubungan dengan cuaca di dalam surat di atas. Apa saja? Coba kita lihat. Di sini ada kata apa ya? Cerah. Nih ya, ada kata cerah. Kemudian apa lagi? Cuaca gitu ya. Ada kata cuaca. Lalu ada kata matahari bersinar. Nah, ini ada matahari bersinar, itu masuk dalam kata-kata yang terkait dengan cuaca. Lalu apa lagi? Ada kata cuaca berubah. Ya, kalau cuaca berubah pasti itu berhubungan dengan cuaca. Kemudian hujan deras. Aduh, hujan derasnya belum masuk ke sini ya. Hujan deras. Kemudian ada cuaca cerah lagi. Ini harusnya bukan cerah ya, tetapi hujan deras. Masih ada satu yang belum masuk di sini. Oke, jadi ini ada hujan deras. Iya, ditulis pakai tangan ini. Bisa terbaca ya nak ya? Insya Allah bisa ya. Oke. Nah, itulah kata-kata yang berhubungan dengan cuaca yang terdapat di dalam surat tersebut. Nah, sekarang makna kata-kata tersebut ternyata bisa dilihat menggunakan kamus. Wah, kamus apa ini ya? Ya,
Kalau kalian mengenal kamus bahasa Inggris, maka di Indonesia pun, meskipun kita orang Indonesia, itu kita juga mempunyai kamus bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, biasanya disingkat KBBI. Kamus itu apa toh, Nak? Kamus itu adalah buku yang berisi kata atau istilah. Biasanya disusun menurut abjad, jadi biar memudahkan kita untuk mencari, biasanya disusun dari abjad. Misalnya dari huruf A, kemudian huruf B, huruf C, dan seterusnya. Kamus juga memberikan penjelasan makna kata atau istilah tersebut. Cara menggunakan kamus itu berdasarkan urutan seperti ini. Kita tentukan kata dasar yang akan dicari. Misalnya, kita mencari arti kata menjaga. Kata dasar dari menjaga itu adalah jaga. Ya, mennya ini hanya imbuhan namanya. Kata dasarnya adalah jaga. Kemudian buka kamus berdasarkan huruf awal. Berdasarkan huruf awal kata. Huruf awalnya apa? J, gitu ya. Huruf awalnya adalah J. Nah, berdasarkan urutan huruf kedua, jaga adalah ja. Jadi kalau J itu kan banyak sekali nanti kata-katanya. Maka kita lihat huruf kedua yang ja. Setelah ketemu letak kata dasarnya, temukan kata yang kita cari. Di sana akan terdapat kata jaga, itu bisa diartikan menjaga, atau memelihara, atau merawat. Sekaligus di dalam kamus itu biasanya diberikan contoh kalimatnya. Udin menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Seperti itu. Paham ya, Nak ya? Ini Us beri ilustrasi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diambil dari internet ya. Contoh arti kata program. Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya apa? Jadi dimulai dari menggunakan kata PO ya ini ya, maaf, PRO gitu. Nah, dari situ kemudian kita mendapatkan PRO, program. Nah, kalau program sendiri itu artinya adalah rancangan mengenai asas serta usaha dan lain-lain ketatanegaraan perekonomian yang akan dijalankan, seperti itu. Nah, program nanti berkaitan dengan kata akademik, berkaitan dengan akselerasi, berkaitan dengan program komputer, program kontrol, dan seterusnya. Macam-macam sekali. Nah, itu cara menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan di depan tadi dengan baik dan lancar. Oke, begitu saja yang bisa Us sampaikan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.